Pak Bay ini bekerja di Rumah Sakit Al-Islam Bandung dari tahun 2004 sampai dengan sekarang. Sekarang menjabat menjadi manajer pelayanan pasien, dan riwayat organisasi beliau Wakil Ketua DPK PPNI Rumah Sakit Al-Islam Bandung tahun 2012 sampai 2017, dan sekarang aktif di bidang diklat PDIPD Jawa Barat tahun 2016 sampai dengan sekarang. Untuk menghemat dan memanfaatkan waktu kita, waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Bapak Abay Taryana. Sudah hadir Pak Abay? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Abay silakan. Ya, alhamdulillah. Tidak. Ya, teman-teman. Hari ini saya diamanahi oleh panitia untuk sharing terkait bagaimana kiat dan teknik keperawatan dalam mencapai berat badan kering dan pengaturan asupan cairan pada pasien HD reguler. Ya, teman-teman, masalah cairan sebetulnya untuk pasien-pasien HD sudah umum ya, masalah umum pada pasien-pasien HD. Seperti kita ketahui bahwa masalah cairan pada pasien HD merupakan masalah yang umum. Jadi masalah utama. Kenapa? Karena kan tadi fungsi ginjal yang terganggu, dan salah satu fungsi ginjal adalah pengeluaran urin gitu ya, terkait mengatur keseimbangan cairan pada tubuh pasien. Nah, oke, lanjut teman-teman, terkait konsep cairan. Ya, jadi sedikit tentang konsep cairan. Jadi komposisi cairan di dalam tubuh, seperti kita ketahui, cairan di dalam tubuh manusia komposisi utama adalah air. Untuk laki-laki itu sekitar 60% itu komposisi utamanya adalah air. Sedangkan untuk perempuan itu lebih sedikit, hanya 55%. Berarti kalau kita bisa asumsikan berarti lebih banyak ininya ya, solidnya untuk perempuan. Kemudian next. Nah, kalau kita ilustrasikan dengan berat badan ya. Jadi seseorang yang berat badan 70 kilo, itu airnya itu kurang lebih 60% ini laki-laki ya, 42 liter. Cairan yang terbanyak itu adalah di intraseluler. Ya, tadi kan di intraseluler. Kemudian yang sisanya di ekstraseluler. Ekstraseluler itu dibagi-bagi. Ada cairan interstisial, itu yang di ekstraseluler yang paling banyak di interstisial. Itu 99,5 liter gitu kalau dari 42 liter. Kemudian di plasma itu di dalam darah ya. Jadi kalau kita bisa lihat, darah itu hanya 3,5 liter. Sedangkan pada proses cuci darah itu yang kita tarik cairan itu di dalam plasma. Nah, nanti akan saya jelaskan kenapa bisa lebih banyak ditariknya, karena ada terjadi pengisian dari plasma, perpindahan cairan dari interstisial ke plasma. Kemudian ada juga cairan transseluler. Transseluler itu seperti cairan di cerebrospinal, kemudian di cairan di paru-paru, ada di pleura gitu ya, dan juga cairan di sinovial kayak di sendi-sendi. Ya. Kemudian next, oke. Sekarang fungsi cairan. Apa fungsi air gitu ya di dalam tubuh? Ada istilah air itu sumber kehidupannya, itu juga pada manusia juga seperti itu ya. Banyak fungsi air di dalam tubuh.
Salah satunya mempertahankan panas tubuh, kemudian dan temperatur tubuh, kemudian transport sisa metabolisme, kemudian transport nutrien, hormon, ya oksigen juga ya, pelumas antar organ dan mempertahankan tekanan hidrostatik, tekanan darah gitu ya. Banyak ya, ini sebagian kecilnya. Lanjut. Nah, sekarang regulasi. Regulasi cairan tubuh. Regulasi ada regulasi secara internal. Yang pertama secara internal. Bentar ya teman-teman. Ini regulasi secara eksternal dulu ya. Bentar. Regulasi secara eksternal berarti terkait dengan masukan cairan, intake, dan juga output. Nah, untuk intake terbanyak itu, ini slide-nya lagi bermasalah sebentar ya teman-teman. Untuk intake itu berarti yang masuk ke dalam tubuh. Nah, cairan utama yang masuk ke dalam tubuh itu adalah dari intake minum yang pastinya. Kalau kita baca-baca sumber, ya, cairan yang disarankan masuk itu kurang lebih kan 2 liter. Ya. Kemudian intake dari sebentar. Ya. Kemudian selain intake juga ada output. Nah, output utama itu yang keluar di dalam tubuh yaitu dari ginjal yang berupa urin. Makanya gangguan pada ginjal itu sangat berpengaruh terhadap keseimbangan cairan. Karena sebagian besar yang cairannya harus keluar, tidak keluar. Tidak keluar, sehingga terjadi penumpukan cairan. Selain itu, urin output itu sangat dipengaruhi oleh fungsi ginjal, intake cairan dari yang diminum. Biasanya kan orang banyak minum pasti banyak juga urinnya ya. Kemudian hormon ADH, antidiuretik hormon, insulin biasanya pada pasien-pasien dengan gula kan biasanya banyak urinnya, poliuri ya. Suhu, konsumsi garam, dan kafein. Output itu selain dari urin juga ada IWL. IWL itu kurang lebih 15 cc per kilogram berat badan. Hitung aja ya teman-teman. Kalau misalkan berat badan 50, ya kurang lebih 750 cc per kilogram. Ya. Kemudian dari feses. Tapi kalau kita lihat tetap angkanya tidak sebanyak dari urin ya. Makanya ada gangguan di ginjal, gangguan pembentukan urin. Risiko pasien untuk penumpukan cairan. Itu dari luar, regulasi cairan dari luar. Sekarang regulasi cairan di internal. Nah, adanya pertukaran pasti intrasel dan ke ekstrasel atau sebaliknya. Makanya tadi saya gambarkan pada pasien HD, yang di HD itu kan cairan yang dikeluarkan itu di dalam plasma. Sedangkan dalam plasma tadi cuma 3,5 liter. Sedangkan kita kadang sampai 3 liter gitu ya. Nggak mungkin kan itu langsung habis semua. Nah, ini ada saat ada penarikan itu plasma itu ada pergeseran dari interstisial itu berpindah ke dalam plasma sehingga plasma tubuh akan dipertahankan tetap di sekitar 3,5 liter gitu ya. Ininya kesimpulannya. Kemudian regulasi cairan tubuh. Ini gambaran bagaimana mekanisme saat terjadi dehidrasi. Itu dehidrasi ada di dalam sel, ada di luar sel. Intinya nanti akan menstimulasi kalau ada perubahan plasma dalam darah, kentalan osmotiknya akan menstimulasi hipotalamus untuk merangsang apa? Haus. Nah, ini haus dirangsang dari sana ya. Selain itu kalau di ekstraselnya hausnya dirangsang oleh apa? Dirangsang oleh penurunan plasma purba di dalam darah. Ya, kemudian
kita tahu kalau di ginjal itu ada namanya renin. Pas saat ada suplai darah menurun ke dalam ginjal, itu ginjal akan dirangsang untuk mengeluarkan renin. Renin akan dirubah menjadi angiotensin 1, kemudian dengan angiotensin konvertin enzim itu dirubah menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini yang akan menstimulasi haus sehingga seseorang akan minum. Ya. Nah, nanti akan setelah minum akan kembali ke normal hidrasi. Jadi akan kembali ke kondisi cairan di dalam tubuhnya menjadi normal lagi. Nah, itu harus respon timbal balik. Jadi kalau hidrasinya sudah baik, itu renin akan stop pengeluarannya. Nah, pada kondisi gagal ginjal itu alur timbal balik itu ada kerusakan sehingga akan salah satunya merangsang haus terus-menerus. Oke. Nah, ini pembentukan proses urin dari pengeluaran ya. Tadi pemasukan dengan cara haus minum, sekarang tadi dari pembentukan urin dengan cara untuk pengeluaran cairan. Kita tahu 1 kali struk volume jantung 1 kali berdenyut itu 20%-nya itu diedarkan kepada ginjal. Organ ginjal itu sangat kecil, kurang dari 1% dari berat badan tubuh, tapi mendapatkan suplai darah yang paling banyak. Jadi 1 kali jantung berdenyut itu 20%-nya untuk dibersihkan, bukan untuk diedarkan ke untuk nutrisi, tapi dibersihkan. Sehingga ginjal itu kerjanya kecil-kecil tapi berat ya. Dari hasil 20% dari 1 kali struk volume itu menghasilkan GFR kurang lebih 90 sampai 120 ml per menit. Kita bayangkan kalau misalkan 90 sampai 120, misalnya 100 ml per menit diambil rata-ratanya ya. Yang terfiltrasi. Itu kalau langsung semua dikeluarkan tiap menit kebayang kita akan tipis atau keluar urin. Tapi dengan ada proses reabsorpsi, jadi filtrasi dulu di glomerulus, GFR dulu, kemudian direabsorpsi tubulus, baru disekresi. Nah, jadi dari 90 sampai 120 ml yang terbentuk per menitnya itu, yang dihasilkan kurang lebih hanya 1 cc, 1%. Jadi sedikit ya per menitnya kita hasilkan. Sehingga kita rangsangan mixi itu tidak baru terjadi biasanya 3 sampai 4 jam ya. Kita lanjut ya. Nah, tadi keseimbangan. Jadi ada 2 metode nih, 2 metode besar kira-kira yang akan saya bahas. Pertama, bagaimana pengaturan cairan pada pasien AD. Yang kedua, bagaimana kita mencapai berat badan kering yang ideal untuk pasien AD. Nah, ini kita bahas yang pertama dulu, bagaimana pengaturan cairan pada pasien AD. Pada pasien AD pasti terjadi penumpukan cairan tubuh. Kenapa? Karena tadi fungsi ginjalnya menurun sehingga menyebabkan retensi air dan retensi natrium. Retensi natrium menyebabkan air tertarik menumpuk di dalam tubuh. Hal lain terkait penumpukan cairan dalam tubuh dipengaruhi oleh ada ketidakpatuhan di cairan. Biasanya teman-teman bisa lihat pasien-pasiennya ya. Jadi bukan kita pakai terkait di cairan itu sangat tinggi. Nanti kita dibahas selanjutnya. Kemudian apalagi rangsangan peningkatan haus. Jadi pada pasien-pasien HD itu hausnya lebih, jadi skala hausnya lebih tinggi. Nanti kita bahas. Nah, seperti apa tanda-tanda seseorang hipervolum? Ini bisa dilihat ya. Yang pertama udim. Nah, biasanya suka diceknya udim berapa nilai fitting udimnya. Kemudian kesulitan bernapas terutama pada saat pasien terbaring, sehingga pasien kebanyakan pasti posisinya duduk atau setengah duduk ya, semipolar. Kemudian ada suara napas tambahan, auskultasi, napas gitu ya. Kemudian tensinya tinggi. Kenapa tensi tinggi? Karena memang beban jantung meningkat, karena kita tahu tensi itu salah satunya dipengaruhi oleh cardiac output. Ya, cardiac output dipengaruhi oleh stroke volume. Stroke volume dipengaruhi oleh cairan di dalam tubuh. Kemudian ada batuk biasanya, JPP meningkat. Kemudian napas kadang susah, napas cepat. Kemudian peningkatan. Nah, kenapa perlu pengaturan cairan di dalam tubuh? Berbagai evidence ya, bahwa
pasien-pasien yang mengalami kelebihan cairan itu akan menyebabkan terjadinya tadi gangguan hipertensi ya tadi ya. Hipertensi dan beban ventrikel kiri. Hal ini menyebabkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskuler. Teman-teman bisa lihat di data IRR di beberapa jurnal juga bahwa penyakit kardiovaskuler itu merupakan penyebab utama pasien dirawat, mengalami perawatan di rumah sakit dan peningkatan angka kematian. Itu ya. Kalau sudah terjadi seperti itu, tujuan kita HD itu untuk menaikkan kualitas hidup pasien ini menjadi menurun karena pasien ya risiko meninggal menjadi tinggi dan risiko untuk perawatan di rumah sakit menjadi tinggi. Ya, itu jadi target kita untuk meningkatkan kualitas hidup menurun. Nah, ini status cairan pasien. Jadi biasanya pada saat HD berakhir nih dialisis N ya pada HD berakhir itu cairannya berat badan kita tercapai nih. Kemudian pasien kan pulang ke rumah, aktivitas, makan minum. Nah, ada istilah interdialytic weight gain. Jadi penambahan berat badan antara HD yang satu dengan ada yang akan datang. Nah, yang kita jaga apa? Interdialytic weight gain-nya ini ya. IDWG-nya ini yang kita jaga. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kenaikan yang tidak terlalu besar. Nah, idealnya berapa sih sebetulnya kenaikan berat badan interdialytic itu? Nah, dari beberapa literatur yang ada, itu memang banyak ya. Ini ada yang bukan 3%. Dari kadar itu 1,5 kilo sampai 2 kilo. Kalau kita berdasarkan berat badan, persentase itu 4% sampai 4,5%. Ada yang agak ini yang paling tinggi mungkinnya di bawah 5%. Tapi kalau kita hitung itu biasanya pasien-pasien itu melebihi segitu ya. Kita ambil contoh pasien dengan berat badan 50 kilo. 50 kali 5 berarti 2,5 kilo ya sebetulnya. Itu maksimal. Tidak boleh lebih dari segitu. Itu idealnya seperti itu. Ya, kalau kita ngambil yang 5%. Tapi kalau kita ngambil yang 4,5 atau 4% itu lebih rendah lagi. Jadi harusnya kurang dari 2 kilo. Gitu. Ya. Tujuannya untuk apa? Membatasi tadi untuk menghindari gangguan jantung pada pasien dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, pengaturan cairan berapa sebetulnya intake cairan tubuh pasien, intake cairan tubuh pada pasien HD. Ini dari beberapa sumber juga disebutkan bahwa intake cairan itu kurang lebih urin, bukan kurang lebih ya, dengan menjumlahkan urin 24 jam, makanya pasien harus mau mengukur urin. Ditambah 500 sampai 750. 500 sampai 570 itu sebagai apa? Itu sebagai IWL. Kalau tadi kita sebutkan IWL itu berapa? IWL itu 15 mililiter kali berat badan. Nah, kalau dari beberapa sumber, IWL-nya itu langsung disebutkan, jadi memang lebih mudah Pak bagi teman-teman. Udah batasi aja pasien AD 500 ml aja untuk IWL-nya. Nggak dihitung-hitung juga. Tidak masalah karena memang sudah jelas ada ininya literaturnya. Punten. Nah, tadi intake itu adalah output urin plus IWL. Jadi kita harus tanya dulu ke pasiennya saat kita diskusi, saat kita edukasi ke pasien. Berapa urin pasien 24 jam. Jadi pasien harus diminta bentar teman-teman. Minum dulu. Ini kekurangan cairan ya teman-teman. Maaf. Oke, lanjutkan. Tadi intake itu urinnya. Itu urin sama dengan IWL. Teman-teman harus dikaji, pasiennya harus mau mengukur dulu. Berapa urinnya, nanti kita tambahkan. Misal, setelah diukur urinnya itu kurang lebih 500 cc. Berarti 500 sama 500 kurang lebih seliter. Nah, hati-hati juga ya intake cairan itu dari apa? Tidak hanya air putih, kuah sayur itu semangkok kan banyak. Ya. Agar itu kan air itu yang dibuat agar ya. Jadi hati-hati.
kemudian susu, teh, karena ada beberapa pasien juga yang masih jus itu air juga ya. Tapi hati-hati pada kondisi dehidrasi. Contohnya diare, demam atau demam, terutama diare. Ada pasien malah pas saat diare dia dehidrasi juga ya. Jadi kita juga edukasi kalau dalam kondisi itu bisa ditambah ya. Oke, lanjut. Tadi apa keberhasilan dari pengaturan asupan cairan tubuh pada pasien? Kalau kondisi ginjalnya kita kan jelas tidak bisa diapa-apakan dalam artian dengan HB-nya ini ya. Tapi bagaimana supaya kenaikan dari IDWG-nya tidak tinggi? Nah, masalah yang sering muncul tadi adalah karena masalah kepatuhan. Jadi tingkat kepatuhan untuk pasien dengan penyakit kronik itu menentukan kondisi pasien, menentukan kualitas hidup pasien. Itu dari semua literatur seperti itu. Pada pasien-pasien HD. Nah, dari literatur juga ditemukan ternyata 70% pasien-pasien itu mengalami kesulitan dalam membatasi cairan. Jadi susah gitu mau menjaga tidak banyak minum cairan. Karena apa? Nah, kita bahas di sini. Nah, ini untuk tingkat ketidakpatuhannya. Ini saya ambil dari beberapa literatur review ya. Jadi ini dari literatur review. Jadi literatur review itu jadi jurnal yang mereview atau meneliti beberapa jurnal. Jadi banyak jurnal diteliti, maka keluar rata-rata. Jadi tingkat kepatuhan itu rata-rata ini dari beberapa negara biasanya. Ini 10-60%. Alhamdulillah kalau misalkan ketidakpatuhannya cuma 10%. Ya, ini yang resikonya gimana kalau di atas 60%? Ini di luar ya. Ada yang menyebutkan tidak 9,7 sampai 75%. Jadi tidak jauh memang angka ketidakpatuhannya sangat tinggi gitu ya. Nah, saya coba lihat yang di Indonesia. Berapa sih sebenarnya ketidakpatuhan di Indonesia? Ternyata memang di Indonesia itu ya kita ketahui masyarakatnya kan cenderung apa istilahnya ya, kurang disiplin lah mungkin ya. Jadi sehingga ketidakpatuhannya memang di angka tertinggi. Jadi saya ambil di 2 jurnal itu di 60 sampai ada yang 62,4%, ada yang 76. Jadi kalau kita ibaratkan kita punya pasien 100, 70 orang itu tidak tertib, tidak patuh terhadap minum, sehingga biasanya datang ya pasti lebih dari yang seharusnya, lebih dari 3 kilo ke atas. Ya bisa lihat lah teman-teman di unitnya masing-masing. Nah, ketidakpatuhan merupakan faktor perilaku atau psikologis, sehingga intervensinya tidak cukup hanya dengan tadi edukasi, tapi bagaimana teknik kita merubah perilaku, merubah pola pikir pasien-pasien kita, sehingga pendekatannya, intervensinya harus dilakukan dengan holistik. Jadi semua dilakukan bersama-sama, tidak hanya dengan edukasi, karena biasanya pasien-pasien lama kadang udah lebih tahu lah, tapi ya itu dia tidak patuh dengan apa yang dia ketahui gitu. Seharusnya dibatasi, tetap aja minumnya banyak. Nah, tadi penyebab ketidakpatuhan dari berbagai literatur disebutkan itu sangat multifaktor, banyak sekali ya. Ini yang saya guys di bold ya, ini yang faktor utama muncul. Jadi setelah di review beberapa jurnal, ini merupakan faktor-faktor utama. Yang pertama terkait perasaan haus dan mulut kering atau seterusnya. Itu biasanya jadi alasan. Kenapa ini pasien? Kenapa Pak minumnya banyak? Ya haus atau jadi katanya kalau melihat air itu pokoknya pengennya langsung minum aja gitu ya. Karena memang tingkat hausnya lebih tinggi. Yang selanjutnya dari motivasi atau dari sertifikasi. Jadi pasien-pasien tidak bisa meyakinkan diri, memotivasi diri sendiri bahwa saya mampu mengontrol haus saya, mengontrol minum saya. Terus yang terakhir terakhir dukungan keluarga. Kenapa dukungan keluarga begitu penting? Pasien itu lama di rumah, lama bersama keluarga. Di HD itu hanya paling lama 4-6 jam.
Setelah hari ya pulang ke rumahnya. Di rumah kalau tidak ada dukungan dari keluarga ya tidak terkontrol pasien dan motivasi juga tidak terbangun. Gitu ya. Ini kita bahas sedikit satu-satu. Kalau faktor yang lain demografi itu memang ada kontribusi, tapi itu kan tidak bisa kita intervensi secara langsung. Jadi kita ke faktor utamanya. Tadi rasa haus. Rasa haus itu apa? Senang, keinginan untuk minum. Ini bersifat subjektif. Jadi seperti nyeri, tiap orang beda-beda. Bisa jadi rasa hausnya sebenarnya levelnya sama, tapi dirasa oleh pasiennya berbeda-beda. Dan ini merupakan respon normal. Tadi saat terjadi dehidrasi itu respon normal. Emang seharusnya tubuh rasa haus dirangsang karena memang kekurangan cairan, harus minum. Dan biasanya itu hilang setelah minum dan muncul lagi kurang lebih 30 sampai 1 jam sudah dehidrasi. Nah, pasien AD memiliki skala atau tingkat sensasi haus lebih tinggi. Kenapa? Nah, ini tadi yang sensasi haus normal ya. Jadi kalau haus normal pada orang normal, setelah terjadi normal hidrasi setelah kita minum, itu proses terputus, tidak terjadi lagi pengeluaran renin angiotensin. Nah, pada gangguan ginjal proses itu tidak kadang mengalami gangguan sehingga akan terus untuk terangsang. Nah ini, jadi peningkatan hausnya bisa terjadi secara fisiologis, yang tadi regulasi renin angiotensin terganggu sehingga merasa haus. Kemudian uremia menyebabkan gangguan saliva nggak ada kita ya terjadi mulut keringnya. Kemudian uremia juga menyebabkan mulut tidak nyaman, biasanya bau sehingga merangsang juga untuk minum. Pembatasan cairan juga kan pasien-pasien udah mulutnya nggak enak, batasi cairan, jarang tersentuh air, mulut menjadi kering ya tambah lagi. Terus ada lagi efek-efek penggunaan obat-obat pada pasien. Sedangkan kita tahu obat pasien itu kan banyak ya, yang diberikan pasien-pasien hati itu. Yang efek sampingnya salah satunya menyebabkan mulut kering. Nah, selain faktor fisiologis, ada faktor psikologis. Jadi ini rangsangan untuk minum itu ada eksternal dan internal, triggernya, pemicunya. Bisa karena dari kebosanan, ya tadi makanya harus ada aktivitas, harus ada atau karena kita terlalu banyak memikirkan mulut, aduh kering enak nih, jadi pengennya jadi terlalu fokus ke mulut sehingga yang dipikirin minum. Kemudian melihat orang lain minum itu juga merangsang untuk kita untuk minum juga ya. Jadi dari segi kognitif pasien atau pola pikirnya bahwa hanya dengan minum haus akan hilang dan tidak ada keinginan untuk menahan ditahan, dibatasi sehingga pasien menjadi minum. Selain dari segi pola pikir, emosi juga menjadi terganggu. Pasien itu tahu nggak boleh, gitu. Apalagi pasien lama itu pasti tahu nggak boleh. Tapi dia juga pengen minum gitu, sehingga menjadi ada perasaan permusuhan dengan perasaan permusuhan. Jadi satu sisi pengen minum, sisi lain dibatasi. Kemudian apalagi yang merasakannya ada sensasi somatik atau sensasi tubuh karena ke kondisi mulut yang tidak nyaman, haus yang tinggi sehingga menyebabkan ya tadi pasien untuk merangsang minum sehingga ya tadi ujung-ujungnya keluar pola minum yang berlebih dan menghasilkan kelebihan cairan gitu ya. Jadi menghasilkan kelebihan cairan. Nah, ini penyebabnya tadi karena kurangnya dukungan sertifikasi secara kognisi. Jadi si pasiennya kurang efikasi diri, kurang sertifikasinya, kurang motivasi, kurang keyakinan diri bahwa saya mampu menahan minum. Kemudian secara emosi akan terjadi penyesalan, demoralisasi, karena pasien berbohong gitu bahwa enggak kok minumnya dibatasi gitu ya, ada yang seperti itu. Tubuh juga perhatian pasien hanya akan terfokus pada mulut. Itu yang menyebabkan haus itu semakin bertambah pada pasien dialisis. Sekarang bagaimana penata laksanaannya? Tadi kalau kita bicara penata laksanaan untuk pengaturan minum adalah bagaimana kita mengatur atau meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pembatasan intake minum. Nah, penata laksananya satu bersifat individual, jadi tidak semua bisa disamaratakan. Ya, tadi salah satunya
yang bisa kita ambil contoh, urinnya juga kan beda-beda ya. Ada yang memang sisa fungsinya masih relatif lumayan, ada yang betul-betul sudah sangat turun gitu ya. Kemudian enaknya dengan intervensi yang mana itu berbeda, nanti dijelaskan selanjutnya. Kemudian sangat tergantung dengan kemampuan dan kemauan, nah itu yang kita akan lakukan adalah bagaimana meningkatkan self-effikasi keyakinan diri pasien, bahwa pasien mampu mengontrol asupan minumnya. Kemudian tergantung karena apa? Peran keluarga. Tadi HIV pasien itu kan lebih banyak di rumah. Bagaimana pasien menjaga minumnya di rumah? Yaitu kadang-kala nih ada beberapa pasien yang istilahnya dalam tanda kutip itu ada satpam lah ya, ada satpam yang melihat mengatur minum pasien, yaitu ada peran keluarga di sini. Kemudian manajemen pembatasan cairan tadi ya tidak bisa hanya tidak bisa hanya edukasi, tapi juga harus dibarengi dengan teknik-teknik perubahan perilaku, perubahan pola pikir yang dilakukan secara menyeluruh. Jadi pendekatannya menyeluruh. Oke, apa aja nih yang bisa kita lakukan? Ini intervensi umum dalam artian ke semua pasien ini harus dilakukan. Yang pertama edukasi yang benar. Maksudnya edukasi yang benar, kadang-kala saya masih menemukan kalau teman-teman itu edukasi itu, Bapak Ibu minumnya dibatasi ya, minumnya sedikit ya, tapi tidak dijelaskan seperti apa minumnya, berapa kalau dijelasnya, berapa cc yang harus diminum. Itu harus bareng-bareng dengan pasien ya, memang harus bareng ya. Ditanya intake urinnya berapa 24 jam. Pasien harus dilibatkan karena pasien harus mengukur urinnya berapa gitu. Baru kita akan hitung bersama pasien berapa intake pasien selama 24 jam. Nah, selain itu edukasi juga terkait pembatasan garam. Kenapa garam harus dibatasi? Karena garam tadi merangsang haus, karena garam juga mengikat air sehingga terjadi resiko akan lebih terjadi penumpukan cairan. Edukasinya bagi di beberapa tempat, beberapa unit itu sudah lebih lengkap, banyak yang sudah ada media yang bagus itu harus dipertahankan. Jangan pasien udah hafal tapi terus ingatkan gitu ya. Karena tadi edukasi. Kemudian ada pengaturan minum. Ini silahkan bisa diterapkan bagaimana pasien dianjurkan untuk menyediakan tempat atau wadah khusus. Jadi jangan sampai mau minum teh pasien ngambil langsung ke galon gitu ya. Jadi dia sehari harus ada jatahnya nih. Kalau misalkan urin tadi kurang lebih 500 tambah 500 untuk IWL berarti seliter. Ada wadah 1 liter nih. Nih jatah saya sehari. Itu mulai jam 6 pagi sampai nanti jam 6 pagi besoknya itu sehari saya habis segitu. Jadi tidak ngambil lagi dari mana-mana. Itu akan lebih terkontrol daripada ambil lagi galon itu nggak tahu kita udah habis berapa ya. Kemudian apalagi menggunakan gelas kecil atau sedotan itu ada literatur reviewnya, ada penelitiannya dengan sedotan itu ya bisa mengurangi ya. Kemudian minum saat haus, memang ini agak sulit karena rata-rata seringnya haus ya. Terus membagi jam minum obat saat waktu makan, maksudnya sekalian minum setelah kita makan juga sekalian untuk minum obat. Kemudian buat catatan kalau perlu nih intake output dan cek berat badan setiap hari. Itu akan lebih ke kontrol pasien. Kemudian apalagi edukasi yang dilakukan yang bisa dilakukan secara umum adalah nutrisi adekuat. Nutrisi adekuat salah satu nutrisi penting pada pengaturan cairan adalah protein albumin. Albumin itu adalah mempertahankan osmolaritas tekanan onkotik darah. Saat albumin berkurang, cairan yang harusnya dipertahankan di dalam darah itu lari ke mana? Ke interstitial. Makanya pasien-pasien udim dan ditarik berapapun ya tetap udim lagi karena memang itu bukan di masalah karena masalahnya ada di nutrisinya yang harus diperbaiki. Jadi tentunya nutrisi adekuat juga harus dilakukan. Kemudian membangun kepercayaan diri atau self-effikasi pasien. Ada salah satu ini saya garis bawahi tentang konseling. Konsep konseling itu banyak ya, teman-teman. Saya coba apa yang bisa kita lakukan di HD di pasien kita untuk teknik konseling. Nah,
konseling itu bukan edukasi. Jadi maksudnya bukan pure. Jadi konseling itu tujuannya adalah mencari pemecahan masalah yang semuanya dari pasien. Jadi menggali semua kemampuan pasien dan nanti dikembalikan intervensinya kepada pasien. Jadi yang banyak berbicara kalau saat konseling itu harusnya pasien, bukan kita. Kalau kita yang banyak bicara itu berarti edukasi. Haji kita lakukan pengkajian. Nah, yang paling penting pertama kita siapkan adalah sediakan waktu. Karena konseling itu tidak bisa sebentar. Itu kurang lebih sediakan waktu dan nggak usah lama, 30 sampai 1 jam. Jadi kita coba misalnya kita memegang pasien 3 atau 4, nggak usah 4-4-nya atau 3-3-nya. Kita fokus nih untuk hari ini satu pasien aja, luangkan waktu 30 menit saja ya untuk ngobrol dengan pasien, tapi dengan tujuan yang jelas, dengan goals-nya yang jelas. Tetapkan goals-nya tadi untuk mencari penyebabnya apa nih pasien itu banyak minum terus gitu. Baru kita ke pasien, kita diskusikan. Kalau kita ke teknik komunikasi kan ada bina trust dulu, ya insya Allah lah kalau pasien-pasien ada itu relatif sudah pada percaya dengan perawatnya. Kemudian kita tanya, Bapak kira-kira nih kelebihan cairan Bapak ditarik berapa? Itu masalah nggak dengan Bapak bahwa Bapak itu naiknya terlalu besar? Pasti pasien juga merasa bahwa ini masalah bagi Bapak. Kita tanya penyebabnya seperti kenapa Bapak? Kita kaji. Nah ini kadang-kadang masalah psikososial. Ya, karena tadi ini kan masalah kebanyakan masalahnya berupa psikologi ya, keluar dari sana. Karena dari berbagai jurnal ini katakan bahwa kecemasan, depresi itu banyak terjadi pada pasien-pasien AD dan itu juga sangat berpengaruh terhadap kepatuhan intake cairan pasien. Jadi di sana kita kaji, kemudian kita tanya lagi kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi misal hausnya gitu. Nanti pasien-pasien juga akan biasanya saya melakukan ini. Nah nanti sok Bapak pilih salah satu. Itu memang harus terus diulang, terus didekati. Dan terakhir yaitu libatkan keluarga. Biasanya bukannya anaknya dengan keluarga ya, kalau memungkinkan. Itu luangkan waktu untuk ngobrol dengan pasien untuk mengkaji lebih dalam. Kadang-kala faktor psikologis itu banyak terlewat oleh perawat. Jadi kita tidak cukup. Jangan merasa cukup pasien datang berat badannya naik 2 kilo kita tarik aksesnya berhasil selama intrahadi tidak ada masalah, posade tidak ada pendarahan, beres semua pulang udah. Tapi kita tidak kaji secara psikologisnya. Nah itu yang kadang suka terlewat ya. Jadi biasakan meluangkan waktu untuk ngobrol dengan pasien. Ya. Kemudian apalagi yang bisa kita anjurkan kepada pasien, kemudian anjurkan pasien untuk ada aktivitas. Jadi menyibukkan diri. Jadi ada aktivitas yang positif, ya jelas ya. Jadi kalau misalkan mau pengajian, jadi motivasi. Kebanyakan pasien merasa udah sakit, jadi aktivitasnya rumah sakit, rumahnya tuh kamar gitu. Nah, harusnya pasien ada aktivitas. Kalau tidak ada aktivitas, tadi kebosanan itu merangsang pasien pikirannya cuma pengen minum dan berisiko terjadinya gangguan psikologis. Ya, jadi harus ada aktivitas. Kemudian jelas tadi libatkan keluarga. Nah ini intervensi atau penata yang bersifat individu. Kenapa disebut bersifat individu? Karena memang ini disesuaikan dengan respon dari pasien. Ini beberapa manajemen house nih contohnya. Berdasarkan dari epidemiologi yang ada ya, ada yang mengunyah permen, ada yang mengulung es, ada yang berkumur minum air dingin. Mangga itu pasien kita mana yang bisa dilakukan karena setiap pasien bisa jadi beda-beda. Ada yang efektif dengan mengunyah permen, ada yang efektif dengan mengulum es. Mangga itu disesuaikan dengan dengan karakteristik pasien, dengan efektivitas yang paling efektifnya yang mana. Kemudian yang bersifat individual adalah pengaturan atau profiling UF atau natrium. Nah ini terkait dengan resep AD ya, otomatis ada proses kolaborasi dengan medis ya, dari kita. Oke, itu terkait pengaturan cairan. Nah, ini materi yang kalian ada dua materi, dua bahasan besar ya. Yang satu lagi bagaimana mencapai berat badan kering yang ideal. Nah,
gitu ya para pasien. Tadi konsep lebih banyak di rumah sebetulnya ya, sekarang di bagaimana pasar teknik HD. Apa itu berat badan kering? Ya udah, itu udah makanan sehari-hari ya bagi teman-teman. Berat badan kering yaitu berat badan tanpa adanya kelebihan cairan, karena itu tidak ada urin parut, tidak ada urin fasilitas, tekanan darah stabil, tidak ada hipotensi ya, tidak ada hipertensi, tidak ada hipotensi. Dan biasanya ditambah ada data subjektif. Biasanya ada nyaman nih pasien di normal. Itu biasanya jadi data tambahan ya. Berat badan kering. Nah, ideal jika tercapai ideal berat badan kering itu banyak sekali efek positif pada pasien pemulihan HD. Jadi pos HD itu kan kalau terlalu banyak ditarik pusing, masih ada sisa ya masih berat badan keringnya belum tercapai, masih terasa berat, jadi masih ada. Ya, dengan ideal berat badan kering tercapai, waktu pemulihan post dialisis lebih pendek, hipotensi intradialitik bisa dihindari, memperpanjang ya, itu tujuan kita ya, memperpanjang ini syariatnya ya, memperpanjang lama hidup pasien, meningkatkan kualitas hidup pasien, menurunkan risiko gangguan kardiovaskuler dan cerebrovaskulernya, menurunkan risiko hipovolum dan trombosis vena, menurunkan risiko jatuh setelah dialisis. Nah, ini yang penting ya, BB kering itu tidak selalu tetap, jadi harus dievaluasi. Nah, kurang lebih bisa jadi setiap hari karena kondisi tubuh setiap datang hari pasti berubah. Tapi yang rutin bisa kita lakukan minimal 1-2 bulan kita evaluasi. Tapi setiap HD yang memang harus dievaluasi karena setiap pasien datang itu pasti berbeda dengan HD, kondisinya pasti beda dengan HD sebelumnya, gitu ya. Kemudian pengkajian berat badan kering, ini yang simpelnya secara klinikalnya dilihat tensinya, pre dan postnya, ada UDI, ada tes, gitu ya. Ada suara napas tambahan gitu ya. Terus lihat JVP-nya berapa. Yang idealnya ya bisa kita lakukan dengan X-ray, dengan fototoraks, echo untuk melihat vena cava diameternya. Biasanya pada pasien yang kelebihan cairan vena cava itu meningkat karena cairannya lebih banyak. Kemudian bioimpedance, nah itu alat untuk melihat kandungan komposisi tubuh cairannya seperti apa. Itu bisa menggunakan. Cuma ya memang dengan menggunakan alat seperti alat atau pemeriksaan radiologi, pemeriksaan lab atau radiologi itu lebih jelas, lebih objektif, tapi ya tadi masalahnya biayanya lebih mahal. Jadi dengan pemeriksaan klinikal biasanya kita cukup ya. Kemudian pengkajian lanjutannya adalah riwayat tekanan darah sebelumnya untuk melihat nih kemarin itu terjadi ngedrop nggak gitu ya. Takutnya memang apa tadi berat badan kering itu bisa naik bisa turun. Kemudian riwayat hipovolum HD, jadi yang riwayat sebelumnya. Kemudian adanya JVP, UDIM atau ASITES. Ada pemeriksaan paru-paru, ada frekuensi napas cepatnya, ada ronhi ya, ada suara napas tambahan, pemeriksaan lab, CT scan kalau perlu. Kemudian CPP kalau pasien-pasien yang terpasang sentral surya. Kemudian kenaikan berat badan, di cairannya gimana pasien, kemudian lab terutama protein tadi ya, kemudian profil berat badan kering sebelumnya untuk melihat nih ada perubahan atau tidak. Nah tadi pengkajian berat badan kering ini adalah tidak sama ya setiap saat, kemudian biasanya jarang didapat dalam satu kali pada pasien baru nih. Dan pengkajian berat badan kering ini sering sulit karena tidak nyata dalam bentuk keluhan. Tapi saya pernah diskusi dengan seorang dosen yang pernah melakukan bagaimana perbandingan antara penentuan berat badan kering dengan alat yang tadi bioevidence dengan penentuan oleh perawat, dan ternyata itu tidak jauh berbeda ininya hasilnya. Berarti kita juga jangan khawatir untuk menilai takutnya salah. Jadi lakukan, yang penting pemeriksaan kita sudah sesuai tadi ya. Penilaian pemeriksaannya sudah jelas, data objeknya sudah jelas. Jadi kita berani untuk menentukan ini berat badan kering pasien di berapa. Oke, ini kegagalan dalam mencari berat badan kering biasanya karena anamnes yang tidak baik. BB kering tidak tercapai secara kronik ya, terus-terusan pasien overhidrasi yang meningkatkan tadi risiko gangguan jantung, target weight yang tidak tepat ya,
perhatian yang kurang terhadap gejala klinis yang kita kayaknya kurang. Kemudian merubah berat badan kering itu ya tadi harus lengkap datanya, tidak hanya dari 1 atau 2 pemeriksaan saja. BB kering tadi bisa menaik atau turun. Biasanya kalau pasien naik itu biasanya pas saat HD berakhir itu sering terjadi tanda-tanda hipovolemia seperti kram, mual, lemas gitu ya, haus gitu. Pada saat terjadi itu ya kita tangani dengan melakukan manajemen shock hipovolemiknya. Tapi hati-hati juga, tidak selalu terjadi hipovolemik naik berat badan keringnya. Bisa jadi memang ya tadi ada gangguan terlalu banyak mencari UF-nya, itu juga risiko ya. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan secara terus-menerus. Nah, biasanya kalau misalkan terjadi seperti itu, tidak terjadi penurunan gejala hipovolemia dan cara pemeriksaan tidak ada udim, jadi jelas ini kemungkinan berat badan naik. Biasanya kita naikkan panahnya berikutnya. Untuk mudahnya biasanya naiknya jangan terlalu banyak, naik setengah kilo aja dulu ya. Nah, bagaimana ada juga yang berat badan kering menurun, jadi sama aja pasien juga ya. Kalau dia nutrisinya bagus biasanya, itu berat badan keringnya terus naik, itu bagus. Tapi ada juga yang memang ya nutrisinya jelek, ya akhirnya berat badan keringnya juga ikut menurun ya. Nah, biasanya kalau kelihatan berat badan kering belum tercapai karena jadi turun gitu ya, biasanya masih ada tanda-tanda kelebihan cairan. Masih ada udim, ada sesak gitu ya. Nah, caranya apa? Kita turunkan bertahap di 5 kilo atau sesuai kondisi. Ini mah kayaknya masih lebih dari setengah kilo nih sisanya. Ya, kita evaluasi lagi ya. Bila dilakukan fungsi ACTS, BB kering diturunkan sesuai dengan BB post HD. Ya. Lakukan pemantauan untuk HD selanjutnya. Nah, ini kita menentukan UF. Tadi UF tujuannya untuk apa? Menjaga keseimbangan cairan. Terlalu banyak UF, risiko komplikasi HD. Ya, makanya kan tetap lakukan edukasi keseimbangan cairan. Jadi komplikasi terlalu banyak UF ya. Potensi ini kan kejadian yang paling sering terjadi pada pasien dengan HD. Itu potensi. Pusing, mual, muntah. Karena ya pasien yang nggak enak nih, nggak nyaman juga gitu, udah jadi pasti udah bisa mengevaluasi dirinya sendiri kalau memang udah ada risiko nih turun kan ya. Oke. Nah, mengatur UF. Berapa sebetulnya UFR yang disarankan? Ini dari NKI Kadoki itu guideline itu 13 ml per jam per kg berat badan. Ini sedikit ya. Nah, memang itu sinkron dengan tadi ide intradialitik, kenaikan berat badan interdialitik. Jadi tadi interdialitik kan memang jangan terlalu banyak ya, hanya di bawah 5%. Dan UF juga sama, jangan terlalu banyak. Jadi kalau tidak sinkron nanti ya resiko pasti tidak akan ada kepatuhan. Jadi kita batasi intake-nya jangan terlalu banyak, IBWG-nya, tapi UF-nya kita lakukan terlalu besar, ya akhirnya ya udah tidak masalah, minum banyak juga ternyata UF juga. Jadi kita juga harus membatasi. Karena apa? Resiko UF terlalu besar, jangka pendeknya saat HD itu banyak terjadi tadi komplikasi, jangka panjangnya gangguan jantung. Gitu ya. Jadi yang didokumentasikan tidak lebih dari 13 ml dari NKI. Nah, kalau dari Renal Asosiasi itu hanya 10 ml, lebih kecil lagi ya teman-teman ya. Untuk tarikannya. Ini contohnya gini, mengatur UF. Biasanya berapa cairan yang akan kita tarik nih UF-nya di settingnya. Ya. Itu dengan cara menilai, mengukur berat badan aktual atau berat badan datang dia berapa, dikurangi berat badan kering. Nah, misal, ini ada contoh, ditambah nanti intake cairan selama treatment. Jadi kalau kita lihat nih contohnya di bawah ada nih. Berat badan datang itu 88,5, sedangkan berat badan keringnya 86, berarti yang kenaikan IDWG-nya 2,5. Ternyata di proses cucinya itu ada treatment, ada pemasukan cairan, baik dari sisa streaming atau dari minum juga ya, kurang lebih 400. Jadi total semua UF-nya 2.900. Dibagi nih 4 jam. Dibagi 4 jam misalnya contoh. Jadi kurang lebih sejamnya 725. Nah, untuk kita melihat tadi berapa sih rata-rata per jamnya, tidak sampai melebihi, ini sarannya di 10 ya, tidak sampai melebihi 10 ml per jam per kilogram berat badan. Tinggal dibagi aja.
UF rate per jam 725 dibagi berat badan 80 ini hasilnya 8,4. Nah, untuk berat badan yang kering 80 kilo aja itu kenaikan 2,5 udah lumayan banyak di angka 8 ml per jamnya. Apalagi yang berat badannya di Indonesia itu kan rata-rata paling 50-60 gitu ya. Kemudian mengatur UF tadi ya. Ini kolaboratifnya karena masuk di resep HD. Tentukan UF goal tadi dengan menentukan berat badan kering, mengurangi berat badan datang, atur UF rate, profiling ultrafiltrasi atau natrium kalau memang dibutuhkan. Dilakukan ISO UF ya untuk pasien-pasien udim paru akut itu bisa dilakukan. Hati-hati pada pasien dengan hiperkalemia lebih baik dihindari untuk kondisi seperti itu karena lebih berbahaya kalau terjadinya hiperkalemia. Ya. Nah, ini dari beberapa literatur disebutkan, biasanya kalau memang kita mau melakukan SU, ya, biasanya dilakukan di awal tindakan. Dan ini kan dilakukan pada pasien-pasien tertentu, karena memang di luar juga, dari jurnal yang ada juga, penarikan itu umumnya dilakukan UF rate itu konstan. Jadi, tapi kalau ISO UF sebetulnya yang bisa dilakukan sebutkan maksimum itu bisa sampai 2 liter per jam. Ini makanya ini perlu kolaborasi ya, karena ini bagian dari resep HD. Dan itu dilakukannya di awal HD. Setelah itu diturunkannya UF-nya berarti minimal jangan sampai masih besar di jam-jam terakhirnya. Jadi tinggal sisanya, kalau tadi sisanya dia harus dilakukan 2.500 liter, jadi yang 2 kilo misalnya di jam pertama, sisanya 500 dibagi 7 jam. Jadi bukan berarti konstan besar ya. Kemudian observasi ketat jelas ya. Ini di salah satu sumber dikatakan ini dengan ISO UF itu bisa menghindari DSS juga ya. Oke, lanjut. Ini resiko berlebihan bisa terjadi trombosit, kehilangan fungsi ginjal sisa, komplikasi, dan yang lainnya ya teman-teman, ini bisa dibaca oleh teman-teman. Ini penata laksananya sebetulnya sama dengan yang sebelumnya, hindari peningkatan berat badan kering yang banyak, lakukan profile UF atau natrium berdasarkan hasil kolaborasi, pantau secara periodik tanda-tanda vital, evaluasi berat badan kering, kemudian anamnesis pengajian yang baik, dan pesan untuk diet terus ya, edukasi diet. Hindari pengurangan time dialisis nih. Jadi diedukasi pasiennya kalau misalkan ini dimotivasi. Jangan percaya begitu saja, kadang pasien naik berapa, diambilnya sekian, jangan percaya dengan ya. Oke. Nah, yang terakhir yaitu libatan keluarga dalam memantau asupan sayur. Oke, teman-teman, masih banyak penasaran ya. Jadi mau terus belajar. Mudah-mudahan terus belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.